Hai semua, Assalamualaikum. Di video ini saya mau berbagi dua resep gorengan yang banyak disukai. Pertama pastel gulung dan yang kedua martabak telur gulung. Resep pertama saya mau buat pastel gulung. Pertama saya potong-potong halus 3 siung bawang putih, dicincang halus ya. Saya potong-potong juga 4 siung bawang merah, dicincang halus juga. Lanjut, potong-potong 3 batang daun seledri, dipotong kecil-kecil. Potong-potong lagi 2 batang daun bawang. Potongannya disesuaikan selera saja. Selanjutnya, saya siapkan 150 gram bihun yang sudah direndam air panas, 150 gram wortel yang sudah dipotong dadu, dan 200 gram kentang yang sudah dipotong dadu juga. Sekarang saya mau buat isiannya. Goreng bawang putih dan bawang merah yang sudah dicincang halus. Aduk-aduk supaya tidak gosong. Kalau bumbunya sudah mengeluarkan bau harum, sisihkan, lalu masukkan 2 butir telur sambil diurak-arik. Setelah telurnya matang semua, campur jadi satu dengan bumbu, aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan 150 gram wortel yang sudah dipotong-potong, masukkan juga 200 gram kentang yang sudah dipotong-potong, aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk bumbunya saya menambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh gula pasir, aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan sedikit air kira-kira 100 ml, aduk-aduk sampai airnya ini menyusut atau sampai sayurannya ini empuk. Masukkan 150 gram bihun yang sudah direndam air panas. Masukkan juga 3 batang daun seledri yang sudah dipotong-potong dan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk isiannya ini tidak harus sama seperti di resep ini ya teman-teman. Boleh pakai sayuran apa saja sesuai selera. Kalau mau ditambah daging juga boleh. Sebelum diangkat, dites rasa dulu. Jika masih ada yang kurang, boleh ditambah. Kalau sudah cocok rasanya, lanjut angkat, masukkan ke dalam wadah. Untuk kulit pastelnya, saya pakai 250 gram tepung terigu, tambah setengah sendok teh garam, aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya. Ini keadaannya hangat, hampir dingin ya. Aduk sampai tercampur rata. Jika ada yang menggumpal, bisa ditekan-tekan pakai centong. Aduk sampai tepungnya ini menjadi mawur atau seperti butiran pasir. Tambahkan 100 ml air hangat. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Cara memasukkan airnya ini sedikit demi sedikit ya, supaya tidak kelembekan. Ini saya masukkan lagi sisa airnya semua. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Supaya lebih cepat, sekarang akan saya aduk pakai tangan yang sudah bersih. Aduk-aduk tidak usah sampai terlalu kalis, cukup sampai tercampur rata saja. Setelah tercampur rata seperti ini, tutup adonan pakai kain bersih, istirahatkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, buka kainnya. Adonannya ini sudah agak lembut ya, tidak kaku lagi. Aduk-aduk sebentar saja. Lanjut siapkan alas, masukkan adonannya. Potong-potong menjadi 20 bagian yang sama. Kalau saya timbang masing-masing ini seberat 19 gram. Supaya mudah dibentuk, saya bulatkan dulu adonannya, masukkan ke dalam mangkok. Lanjut tutup supaya tidak mudah kering. Ambil isiannya yang sudah dibuat. Untuk perekatnya pakai 1 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan air, aduk-aduk sampai tercampur rata. Ambil 1 adonan, lanjut pipihkan, lalu lebarkan lagi pakai rolling pin sampai menjadi tipis. Tambahkan 1 sendok makan isiannya, dipanjangkan sedikit, lanjut lipat sisi kanan dan kirinya, lalu ditutup, gulung seperti menggulung risol. Jangan lupa di ujung ditipiskan, diberi perekat tepung terigu.
Nah, jadinya seperti ini ya. Ujungnya yang diberi perekat, simpan di bagian bawah. Saya ulangi lagi cara melipatnya. Kalau teman-teman mau buat yang lebih besar lagi, bisa ya. Tinggal kita buat adonannya yang lebih besar lagi potongannya. Gulung adonan sampai dengan selesai. Lanjut, panaskan minyak goreng. Masukkan adonannya satu persatu. Sambil sesekali dibolak-balik ya, supaya matangnya merata. Supaya beruntusannya ini keluar, sebaiknya waktu memasukkan adonan dalam keadaan minyak gorengnya ini sudah panas ya. Setelah beruntusannya ini keluar, kecilkan api sedikit supaya kulitnya matang merata sampai ke dalam. Kalau minyaknya sudah berkurang busanya dan pastelnya ini sudah berubah kuning keemasan, lanjut angkat dan tiriskan. Goreng semua sampai selesai, lihat hasilnya. Pastelnya ini cantik ya, cocok banget buat cemilan dan ide jualan, atau bisa juga untuk isian snack box. Lihat kulitnya yang berutusan, lihat kerenyahannya garing banget, kulitnya matang sampai ke dalam, isiannya padat dan gurih banget. Meskipun ini tidak dicocokkan dengan saus sambal, sudah terasa enak, apalagi dicocokkan semakin mantap rasanya. Nah, ini resep pertama pastel gulung sudah selesai aku buat. Sekarang lanjut ke resep yang kedua, martabak telur gulung. Sekarang mau saya potong-potong dulu 150 gram daun bawang yang sudah dicuci bersih. Untuk potongannya ini sesuaikan selera saja ya. Setelah dipotong-potong seperti ini, sisihkan dulu sebentar. Lanjut potong-potong 200 gram sosis. Kalau saya pakai 8 lenjer, atau teman-teman mau ganti pakai daging ayam juga boleh. Potong-potong lagi 3 siung bawang putih sambil dicincang halus, masukkan ke dalam piring. Potong-potong juga 1 buah bawang bombay, dipotong dadu. Bawang bombay ini bisa diganti dengan bawang merah ya. Masukkan jadi satu ke dalam piring dengan bawang putihnya. Sekarang saya mau masak buat isiannya dulu. Goreng 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Aduk-aduk hingga setengah matang. Lanjut masukkan 1 buah bawang bombay yang sudah dipotong-potong. Aduk-aduk hingga layu. Masukkan 200 gram sosis yang sudah dipotong-potong. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masak hingga warnanya berubah lebih gelap. Lalu masukkan 150 gram daun bawang yang sudah dipotong-potong. Aduk-aduk sampai tercampur rata, masak sampai bawang daunnya ini cukup sampai layu saja. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap, lalu saya tambahkan bumbu kari sasa, 10 gram ya, aduk-aduk sampai tercampur rata. Aduk terus sampai bumbu karinya ini hancur jadi satu dengan bumbu yang lainnya. Di resep ini saya tidak menambahkan air supaya isiannya tidak terlalu basah. Tambahkan 6 butir telur. Sebelumnya dikocok lepas dulu, lalu masukkan ke dalam wajan. Aduk sampai tercampur rata. Buat kalian yang baru mampir di channel Dapur Bunda Erli, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih ya. Nah, ini adonannya sudah jadi. Saya masak tidak terlalu kering karena nanti bakal digoreng atau dimasak lagi. Siapkan beberapa lembar kulit lumpia dengan isiannya yang sudah dibuat tadi. Untuk perekatnya saya pakai 2 sendok makan tepung terigu yang ditambah dengan air, aduk-aduk sampai tercampur rata. Ambil 1 lembar kulit lumpia, masukkan 1,5 sendok makan isiannya sambil diratakan. Lalu tutup dan lipat. Tekan-tekan sedikit supaya isiannya merata. Ujungnya rekatkan pakai tepung terigu. Putar diluruskan, ujungnya beri perekat lagi. Lalu gulung perlahan supaya kulitnya tidak sobek. Nah, jadinya seperti ini ya. Simpan yang bagian ujung di bagian bawah. Saya ulangi lagi cara melipatnya. Kalau kulit lumpianya ini sobek atau bolong bisa didobelin ya, pakai 2 lembar supaya isiannya tidak keluar. Setelah digulung semua,
Lanjut goreng, masukkan ke dalam minyak yang sudah panas, satu persatu. Gorengnya pakai api sedang saja ya, sambil sesekali dibalik. Ini sebagian saya goreng, dan sebagiannya lagi saya buat frozen, disimpan dalam kulkas. Kalau yang bagian bawah sudah berubah kuning kecoklatan, lalu dibalik. Dan kalau sudah matangnya merata, lanjut angkat dan tiriskan. Martabak telur gulungnya sudah jadi. Satu resep ini menjadi 35 piece. Bentuknya yang cantik, jajanan ini cocok untuk bekal anak, cemilan keluarga, bisa untuk isian snack box, apalagi buat ide jualan, insya Allah laris manis. Luarnya garing, dalamnya lembut, sajikan dengan saus sambal atau dengan cabai rawit. Rasanya enak banget ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.